Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi nih di ibadah online hari ini. Gimana adik? Tetap semangat kan? Iya dong pastinya. Walaupun kita beribadah online dari rumah, tapi adik-adik jangan sedih, tetap semangat karena Tuhan Yesus sama kita adik-adik. Sebentar lagi kan mau Natal nih, ya kan? Adik-adik udah nyiapin hadiah belum buat Tuhan Yesus? Pastinya udah dong. Pastinya hadiahnya yang bagus dong. Nah, cakep. Adik-adik, nah sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Oh iya adik-adik, tapi adik-adik jangan lupa siapin Alkitab adik-adik dulu buat dengerin firman nanti. Dan juga siapin hati adik-adik buat Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu yuk. Nah, oh ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kalau berdoa, diucapin adik-adik ya. Dikeluarin suaranya, jangan berdoa di dalam hati. Oke, kita mulai. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik buat kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah. Tuhan, urapi kami semua ya. Biarlah kami bisa memuji, menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Dan juga mendengarkan firman dan menjadi pelaku dan juga saksi untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, urapi ibadah hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan juga urapi semua kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk ibadah hari ini katakan amin. Nah adik-adik, hari ini adik-adik yang bersedih harus ganti mukanya, harus senang, harus bersuka cita. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu.
sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, bulan ini adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita merayakan bersama adik-adik. Hari Natal dikit lagi adik-adik ya. Adik-adik kita harus bergembira. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ya kan adik-adik, kita disuruh bergembira adik-adik. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Karena kelahiran Tuhan Yesus. Selalu bergembira. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Tetap senyum. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ujung bumi adik-adik, semua bersuka cita. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Semua menyambut sang raja adik-adik. Nah adik-adik yang hari ini bersuka cita, tadi kita sudah memuji Tuhan Yesus. Saatnya nih kalau adik-adik mau ngasih persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, nah kirimin aja ke rekening yang tertera di layar adik-adik ya. Jangan lupa bilang mami papi, tapi berdoa dulu adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi setelah kita memuji Tuhan, nyanyiin lagu Natal, saatnya nih dengerin firman Tuhan adik-adik. Siapin Alkitabnya adik-adik ya, dan juga siapin hati adik-adik, siapin pikiran adik-adik, agar firman Tuhan merema di hati adik-adik dan adik-adik menjadi pelaku firman Tuhan.
Siap ya? Tapi kita nyanyi dulu nih satu lagu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita baca dan dengarkan ceritanya, kita siapkan dulu Alkitab kita. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan kita mau berdoa. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, terima kasih kami boleh kembali bertemu lewat ibadah online. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik adik-adik yang di rumah, bahkan kakak juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami sungguh percaya Roh Kudus tidak terbatas mengurapi firman-Nya, mengurapi kami semua yang akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, hari ini adik-adik, kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan memberi anugerah. Adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama
Buka Alkitabnya adik-adik yang di rumah. Adik-adik yang belum bisa membaca, yang masih kecil, batita, balita, nanti orang tua atau mama papa yang ada membacakan untuk adik-adik. Kita baca dari Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Begini firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja di atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik, pernahkah adik-adik kedatangan tamu di rumah? Tentu pasti adik-adik pernah kedatangan tamu di rumah ya adik-adik ya. Seperti saudara, teman bermain, atau keluarga. Nah, saat tamu datang ke rumah, pasti adik-adik pernah tiba-tiba diberikan hadiah. Tentu adik-adik akan merasa kaget dan senang, bukan? Iya. Nah, adik-adik, ada seorang perempuan muda bernama Maria pernah mendapat kejutan. Suatu hari ada seorang tamu yang datang ke rumah Maria dan memberi salam kepadanya. Siapakah tamu itu adik-adik? Apakah adik-adik tahu? Ya, betul. Tamu tersebut adalah malaikat Tuhan, namanya malaikat Gabriel, yang datang membawa kabar bagi Maria. Nah, sekarang yuk kita sama-sama nonton videonya berikut ini. Di sebuah kota bernama Nazaret, ada seorang perempuan bernama Maria. Maria adalah seorang yang takut Tuhan dan hidupnya mengasihi Tuhan. Suatu hari ketika Maria sedang sendirian di dalam rumahnya, tiba-tiba muncul seorang malaikat. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan heran dengan kata-kata malaikat tersebut. Malaikat pun berkata lagi kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu Maria berkata, "Bagaimana mungkin itu terjadi kepadaku? Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan turun atas engkau dan akan menaungimu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan kamu tahu, saudaramu Elisabet saat ini juga tengah mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Mendengar perkataan itu, Maria pun berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang sudah kau katakan itu." Lalu malaikat itu pun pergi meninggalkan Maria. Beberapa hari kemudian, Maria pun berkunjung ke rumah Elisabet. Waktu Maria sampai di rumah Elisabet, anak dalam perut Elisabet bergerak-gerak. Roh Kudus memenuhi Elisabet. Elisabet berkata dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan-perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maria pun berkata, "Aku mengasihi dan memuji Allah Juru Selamatku. Meskipun aku adalah seorang yang miskin, tetapi Allah melakukan hal-hal besar untukku. Mulai hari ini, semua orang akan berkata bahwa aku diberkati, karena Allah telah mengingat umat-Nya. Allah Juru Selamat kita telah menepati janjinya kepada Bapa Abraham." Maria dan Elisabet sangat bersuka cita dan bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Mereka memuji-muji Allah. Maria tinggal di rumah Elisabet sekitar 3 bulan lamanya. Adik-adik, cerita ini mengajarkan kepada kita supaya kita boleh taat dan percaya seperti yang dilakukan Maria, dan kita juga mau seperti Maria dan Elisabet yang memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik mau kan taat kepada firman Tuhan dan terus senantiasa memuji nama Tuhan? Adik-adik, bagaimana tanggapan Maria terhadap berita besar itu? Berbeda dengan Zakaria. Dalam cerita kita minggu yang lalu, tidak percaya. Maria percaya dan menyerahkan dirinya ke dalam rencana Tuhan yang besar dan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Keraguan Maria pun hilang dan ia siap dipakai oleh Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang terjadi pada dirinya. Wah, adik-adik, Tuhan memberikan Maria anugerah. Kita pun masing-masing mendapat anugerah dari Tuhan, yaitu anugerah kehidupan. Kita diberi nafas dan kehidupan agar dapat dipakai untuk Tuhan. Kita diberi tubuh yang sehat dan kuat. Kita mempunyai mata, telinga, mulut yang selalu bisa dipakai untuk melihat, mendengar, berbicara, dan bernyanyi dengan baik. Semua itu adalah anugerah
atau pemberian dari Tuhan yang begitu berharga. Kita patut berterima kasih pada Tuhan Yesus karena hadiah yang terbesar dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri yang datang ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin, firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini telah selesai kakak sampaikan. Sekarang kita mau membaca dan mendengar ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Sekali lagi adik-adik, dari Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Puji Tuhan, nanti di rumah adik-adik menghafal firman Tuhan ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita terima urapan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang menolong dalam segala kelemahan adik-adik. Roh Kudus itu yang memberikan jaminan. Jaminan apa maksudnya jaminan adik-adik? Roh Kudus yang selalu ada di dalam setiap hati adik-adik. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Adik-adik di rumah siapkan hatinya. Kita mau minta urapan yang terbesar dan tidak terbatas untuk kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan, kami diberkati firman Tuhan. Kami percaya dan kami sungguh Tuhan mengucap syukur bahwa Engkau-lah anugerah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh tetap setia, selalu setia mendengar firman-Mu, selalu setia mengikuti ibadah. Bahkan kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kami. Jadikan anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, anak-anak yang cinta firman Tuhan, anak-anak yang selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih semua adik-adik yang ada di rumah diberkati Tuhan. Baik di dalam sekolah mereka, di dalam keluarga mereka, mereka menjadi terang Kristus. Dan kami percaya Tuhan bahwa anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami terus dengan urapan yang tidak terbatas. Kami mau terima urapan dari Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, kami sangat haus. Kami rindukan Engkau Roh Kudus, penuhi kami. Karena Roh Kudus yang menolong dalam segala kelemahan kami. Roh Kudus juga ya Tuhan yang membuat kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang cinta firman Tuhan. Anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua. Anak-anak yang berbeda Tuhan. Anak-anak yang tidak diurapi Roh Kudus. Karena itu kami bersyukur bahwa Roh Kudus yang selalu mengurapi semua adik-adik yang ada di rumah. Mengurapi kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk urapan yang terbesar dan tidak terbatas. Penuhi kami kembali hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.